Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Rabbku telah mendidikku, maka dia mendidik aku dengan sebaik-baiknya didikan. Maka di masa kecilnya Rasul SAW mendapatkan pendidikan terbaik dari Rabb semesta alam dengan kurikulum terbaik dan metode terbaik tentunya. Dari mana Rasulullah memperoleh pendidikan? Padahal Rasulullah tentu tidak pernah nyantren, tidak pernah kuliah. Ternyata rahasianya pendidikan Nabi SAW didapatkan dari berpindah-pindah tangan asuhan beliau ketika masa kecil. Kita ketahui Rasul SAW lahir dalam kondisi yatim, dan itu bukan hal yang kebetulan. Usia beberapa hari sampai usia 4 tahun beliau berada di perkampungan Bani Sa'diyah, di mana Rasul SAW biasa bermain dengan alam di sana. Di periode ini calon pemimpin besar ini ditempa fisik dan mentalnya. Kemudian usia 4-6 tahun beliau dikembalikan kepada ibunda tercinta Aminah. Di masa ini Aminah menanamkan etika, adab, dan akhlak bangsa Arab. Muhammad kecil dididik untuk bersikap sopan santun, menyayangi yang lebih muda, dan menghormati yang lebih tua. Kemudian di usia 6-8 tahun berpindah asuhan kepada kakek beliau Abdul Muttalib. Di periode ini beliau mendapatkan pendidikan retorika dan kepemimpinan, di mana Muhammad kecil sering dibawa oleh kakeknya menghadiri pertemuan-pertemuan besar tokoh-tokoh Quraisy. Dulu dan hari ini sama saja, rapat penting tidak dihadiri oleh anak-anak. Tetapi setiap kali Rasulullah Muhammad kecil hendak dikeluarkan, Abdul Muttalib mengatakan, "Da'hu fa inna ibni hada sayakunu lahu sya'nun azim." Biarkan saja dia. Muhammad tidak mengganggu, dia tidak akan ribut di sini. Dan cucuku ini kelak akan menjadi pemimpin besar. Setelah kakek beliau meninggal dunia, beliau berpindah asuhan kepada paman tercinta Abu Thalib. Di periode ini ada beberapa pendidikan yang beliau jalani, yaitu mengembala kambing. Dari mengembala kambing ini, beliau belajar tentang makna kesabaran, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Dan Rasul telah menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus kecuali dahulunya adalah seorang pengembala kambing. Para nabi itu dididik sebelum mereka memimpin umat manusia. Mereka belajar kesabaran, bagaimana mengarahkan hewan yang tidak memiliki akal. Di periode ini juga Rasul SAW diajak berdagang ke negeri Syam. Lewat ini Allah memberikan wawasan kepada calon pemimpin besar ini. Kemudian di masa ini pula beliau turut dalam perang Fijar. Karena beliau masih berusia belia, Nabi SAW tidak diizinkan untuk ikut dalam satuan tempur. Tapi beliau menjadi pasukan cadangan. Dalam riwayat beliau membantu mengumpulkan anak-anak panah yang terserak. Kemudian beliau serahkan kepada petarung-petarung di garis depan. Kemudian di usia 18-19 tahun, Nabi SAW bahkan ikut satu organisasi yang disebut dengan Hilfil Fudul, yaitu organisasi rambut putih yang berisi para senior tokoh-tokoh Mekah, yang mereka ini tujuannya adalah untuk membentuk kemaslahatan dan menjaga keamanan dan stabilitas kota Mekah. Jadi di usia ini Rasul belajar di Hilfil Fudul tentang organisasi dan juga tentu kepemimpinan. Kemudian di usia 20 tahun Rasul SAW sudah mulai berdagang merambah ke negeri Syam. Dan jika kita lihat secara sepintas, segala ilmu yang dibutuhkan oleh calon pemimpin besar telah Rasul SAW kenyam di usianya yang masih muda. Beliau ditempa fisik mentalnya, beliau dididik adab dan akhlaknya. Di usia yang masih muda beliau belajar tentang kepemimpinan, bahkan bukan cuma sekedar teori, tapi melihat praktek langsung dari kakeknya yang merupakan tokoh besar di kota Mekah. Beliau juga belajar banyak hal dari mengembala, kemudian dari melakukan perjalanan ke negeri Syam, wawasan geografis, pengalaman militer, pengalaman keorganisasian, berdagang, dan seterusnya. Fase-fase tarbiyah yang dijalani oleh Nabi SAW ini menjadi inspirasi madrasah, kutab, dan lembaga pendidikan Islam dalam sejarah sepanjang zaman. Mereka menyusun kurikulum diantaranya dengan melihat bagaimana perjalanan Rasulullah SAW ketika dididik di masa kecilnya.